sedikit. Kami mohon maaf kepada rekan-rekan semua yang telah datang untuk meliput pengucapan putusan ini. Baik, saya akan mulai dengan pengucapan putusan ini. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, putusan nomor 01-T-T-02-2023 demi kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku Hakim Konstitusi berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang dibentuk berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Konstitusi nomor 1 tahun 2023 tentang pembentukan dan keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi tahun 2023, keputusan Ketua Mahkamah Konstitusi nomor 2 tahun 2023 tentang susunan keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dan keputusan Ketua Mahkamah Konstitusi nomor 3 tahun 2023 tentang perpanjangan masa tugas Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi tahun 2023 telah memeriksa dan mengambil putusan dalam peristiwa dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi mengenai adanya perubahan frase dengan demikian menjadi ke depan dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 103/PUU 20 Romawi 2022 bertanggal 23 November 2022 sebagai berikut. Duduk perkara bahwa pada hari Jumat 27 Januari 2023 terdapat pemberitaan di media harian Kompas pada halaman 3 dengan judul substansi dalam tanda petik substansi putusan MK diduga diubah. Pada berita tersebut dikatakan bahwa substansi putusan uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang MK diubah. Putusan yang dibacakan ataupun salinan putusan dan risalahnya berbeda. Selanjutnya dinyatakan ada perubahan frasa dari kata dengan demikian menjadi ke depan. Lengkapnya demikian. Dengan demikian, pemberhentian Hakim Konstitusi sebelum habis masa jabatannya hanya dapat dilakukan karena alasan mengundurkan diri atas permintaan sendiri yang diajukan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi, sakit jasmani atau rohani secara terus-menerus selama 3 bulan, sehingga tidak menjalankan tugas yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, serta diberhentikan tidak dengan hormat karena alasan sebagaimana termaktub dalam pasal 23 ayat 2 Undang-Undang MK. Sebaliknya, dalam salinan putusan dan risalah persidangan tertulis, ke depan pemberhentian Hakim Konstitusi sebelum habis masa jabatannya hanya dapat dilakukan karena alasan dan seterusnya. Kemudian, pada hari berikutnya, Sabtu 28 Januari 2023, di harian yang sama, termuat berita dengan judul MK didesak segera bentuk Dewan Etik yang pada pokoknya berisi kutipan pendapat sejumlah ahli yang mendesak agar Mahkamah Konstitusi serius menyikapi dugaan pengubahan substansi putusan nomor 103 PUU 20 Romawi 2022 terkait pencopotan Hakim Konstitusi Aswanto dan diminta segera menghidupkan kembali Dewan Etik yang dinilai mati suri. Berita-berita dengan substansi serupa juga dimuat di berbagai media massa, baik cetak maupun online. Bahwa respons terhadap pemberitaan tersebut, sebagai respons terhadap pemberitaan tersebut, pada hari Senin 30 Januari 2023 pukul 14 WIB, Mahkamah Konstitusi segera mengadakan rapat permusyawaratan hakim RPH dengan agenda khusus untuk membahas kebenaran pemberitaan tersebut serta segera menindaklanjutinya dengan membentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut Majelis Kehormatan, yang pelantikan dan pengambilan sumpahnya diselenggarakan pada hari Kamis 9 Februari 2023. Bahwa berdasarkan penjelasan pasal 27A ayat 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan peraturan Mahkamah Konstitusi dalam ketentuan ini dibuat dengan persetujuan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Majelis Kehormatan mengadakan rapat Majelis Kehormatan dengan agenda membahas usulan rancangan peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang disusun oleh Mahkamah Konstitusi. Setelah disetujui dengan berbagai penyempurnaan,
rancangan peraturan Mahkamah Konstitusi dimaksud ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi sebagai Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi bertanggal 2 Februari 2023. Bahwa Majelis Kehormatan kemudian mengadakan rapat Majelis Kehormatan untuk mendengarkan keterangan, klarifikasi, dan kesaksian dari pihak-pihak terkait yang relevan dengan adanya temuan dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi mengenai adanya perubahan frasa dalam putusan akuo sejak tanggal 9 Februari 2023. Selanjutnya, Majelis Kehormatan melakukan registrasi temuan melalui buku registrasi laporan dan temuan pelanggaran elektronik atau e-BRLTP pada 14 Februari 2023. Kemudian, Majelis Kehormatan menyelenggarakan sidang pemeriksaan pendahuluan terhadap dugaan temuan tersebut yang berlangsung sejak 21 Februari sampai dengan 8 Maret 2023 dan sidang pemeriksaan lanjutan dari tanggal 13 Maret sampai dengan 14 Maret 2023. Fakta-fakta yang terungkap dalam rapat dan sidang pemeriksaan pendahuluan Majelis Kehormatan bahwa Majelis Kehormatan dalam rapat dan sidang pemeriksaan pendahuluan Majelis Kehormatan telah memeriksa sumber temuan dan atau meminta keterangan, garis miring klarifikasi, garis miring kesaksian sejumlah pihak di bawah sumpah, yaitu 1. Ziko Leonard Jagardo Simanjuntak, advokat dan pemohon perkara 103 PUU 20 Romawi 2022. Muhyiddin, Panitra Mahkamah Konstitusi. 3. Wiryanto, Panitra Muda 2. Nur Lydia Stefani Hikmah, Panitra Pengganti Tingkat 2. Ahmad Dodi Haryadi, Pengelola Persidangan. Suprianto, Pengelola Persidangan. Tatang Garjito, Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepanitraan. Johan Justisianto, Kepala Bagian Persidangan. Yohana Citra Permatasari, Kepala Subbagian Pelayanan Persidangan. Della Firayama, Perisalah. Isyayas Andito, Perisalah. Muhammad Ramlan Aminuddin, Analis Hukum. Bahwa pemberi keterangan atau klarifikasi Ziko Leonard Jagardo Simanjuntak telah memberikan keterangan, garis miring klarifikasi, garis miring kesaksian pada tanggal 9 Februari 2023 dan 13 Maret 2023 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut. Bahwa pemberi keterangan atau klarifikasi Ziko Leonard Jagardo Simanjuntak adalah seorang advokat dan juga pemohon perkara nomor 103 garis miring PUU 20 Romawi 2022 tentang pengujian Undang-Undang nomor 7 tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi. 2. Bahwa pemberi keterangan atau klarifikasi menyampaikan dirinya tidak hadir pada saat sidang pembacaan putusan perkara akuo karena sedang sakit. Begitu bangun tidur, pemberi keterangan atau klarifikasi mendapatkan WhatsApp dari MKRI yang isinya berupa link putusan pada pukul 16.52. Artinya, putusan yang dibacakan pada pukul 16.03 WIB dan pada pukul 16.52 sudah dikirimkan link salinan putusannya. Ketika dibuka, pemberi keterangan atau klarifikasi belum merasa curiga karena merasa tidak hadir pada saat sidang pengucapan putusan. 3. Pada awal bulan Januari 2023, pemberi keterangan atau klarifikasi atau kesaksian yang sedang sendirian di rumah dan iseng-iseng menonton video sidang di YouTube MK. Pada saat menonton tersebut, pemberi keterangan, klarifikasi atau kesaksian mengetahui adanya perbedaan antara putusan yang diucapkan atau dibacakan dengan yang diupload di web Mahkamah Konstitusi. 4. Bahwa ketika mendengarkan pengucapan putusan di YouTube, yang bersangkutan langsung mendengarkan pada bagian pertimbangan hukum karena menurut pemberi keterangan atau klarifikasi atau kesaksian terdapat bagian penting dalam pertimbangan tersebut yang berbeda atau aneh karena pemberi keterangan atau klarifikasi mendengar kata-kata dengan demikian padahal di putusan yang diupload menggunakan kata ke depan. Pada saat itu selain pemberi keterangan atau klarifikasi mendengarkan video sidang pembacaan putusan di YouTube, pemberi keterangan atau klarifikasi juga sedang mengerjakan berkas perkara yang lain untuk mengutip pertimbangan hukum MK. 5. Bahwa setelah dirinya mengetahui adanya perbedaan antara putusan yang dibacakan dan putusan yang diupload, pemberi keterangan atau klarifikasi langsung mendownload dan membaca risalah sidang. Pemberi keterangan atau klarifikasi mendownload risalah sidang pada bulan Januari. Kalau mendownload putusannya pada hari H putusan, oleh karena risalah diuploadnya kadang-kadang lama, biasanya sehari setelah
putusan, atau kalau misalnya putusan di akhir minggu baru Senin tersedia. Bahwa setelah dirinya mendownload dan membaca risalah pada awal bulan Januari, pemberi keterangan atau klarifikasi langsung menghubungi Bivitri, tetapi tidak dibalas, dan Victor untuk mendiskusikan terkait hal tersebut. Victor menyampaikan, nggak bisa diperkarakan mas, mau dikemanain, Dewan Etik nggak ada, Mas Ziko mau ngapain. Selanjutnya pemberi keterangan atau klarifikasi mengajukan perkara baru pada 26 Januari 2023, yaitu perkara nomor 17/PUU 21 Romawi 2023. Kemudian, wartawan Kompas Susana Rita membaca dan mengetahui adanya perkara tersebut. Dari situ kemudian viral beritanya. Kemudian pemberi keterangan atau klarifikasi di-chat oleh Susana Rita, wartawan Kompas, yang isinya, "Pagi mas, jenengan mengajukan pengujian undang-undang lagi di MK, kalau boleh tahu tentang apa mas?" Terhadap chat tersebut, pemberi keterangan atau klarifikasi kemudian mengirimkan file perkara PUU tersebut kepada Susana Rita, wartawan Kompas. Pada hari Jumat 27 Januari 2023 langsung keluar berita di Kompas Cetak. 7. Bahwa pemberi keterangan atau klarifikasi merasa cara penggantian Hakim Aswanto tidak fair karena putusannya dimanipulasi. Alasan pemberi keterangan atau klarifikasi atau kesaksian mengajukan perkara baru ke MK karena tidak mengetahui mekanisme apa yang harus ditempuh. Setelah mengetahui adanya pengubahan putusan, padahal awalnya pemberi keterangan atau klarifikasi ingin mengajukan gugatan ke PT UN, tetapi karena sudah ada pemohon PT UN yang lain, maka pemberi keterangan atau klarifikasi membatalkan rencana tersebut, klarifikasi ingin mengajukan ke PT UN, pemberi keterangan membatalkan rencana tersebut, sedangkan alasan melaporkan ke Polda Metro Jaya karena pemberi keterangan atau klarifikasi tidak percaya ke kepanitraan MK. Sebagai contoh, kemarin ada pegawai MK mengajukan PUU tentang UU MK terkait masa jabatan dan penjadwalan sidang terhadap perkara tersebut sangat cepat dibandingkan dengan perkara yang lain, di mana perkara tersebut hari ini masuk, belum diupload di website, besoknya sudah keluar nomor dan minggu depannya sidang. Bahwa pemberi keterangan atau klarifikasi menyampaikan awalnya ingin mengajukan gugatan ke PT UN, namun karena sudah ditikung lebih dahulu, jadi pemberi keterangan atau klarifikasi tidak jadi mengajukan perkara ke PT UN. Pemberi keterangan atau klarifikasi berkomunikasi dengan Pak Aswanto mengenai persoalan perubahan frasa ini ketika minta recommendation letter untuk melanjutkan studi. Bahwa pemberi keterangan atau klarifikasi menyampaikan laporan terhadap hakim, panitera, dan panitera pengganti ke Polda. Bahwa selanjutnya pada hari Selasa 13 Maret 2023 diminta hadir kembali untuk memberikan keterangan tambahan dalam sidang pemeriksaan lanjutan dengan keterangan atau kesaksian yang pada pokoknya masih tetap sama dengan keterangan sebelumnya. Untuk halaman selanjutnya, keterangan atau klarifikasi Ziko Leonardo Jagadu Simanjuntak, keterangan tertulis kepada Majelis Kehormatan 16 Februari 2023, selanjutnya dianggap dibacakan. Baik, saya lanjutkan. Bahwa pemberi keterangan klarifikasi Muhyiddin telah memberikan keterangan atau klarifikasi pada tanggal 9 Februari 2023, 7 Maret 2023, dan 8 Maret 2023 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut. Bahwa pemberi keterangan klarifikasi merupakan panitera di Mahkamah Konstitusi. Bahwa pemberi keterangan klarifikasi menjelaskan permohonan perkara 103/2022 diajukan secara online pada tanggal 10 Oktober 2022 pukul 3.30 WIB. Dan selanjutnya pemohon menyampaikan berkas fisiknya pada hari yang sama pada pukul 10.55 WIB. Terhadap permohonan tersebut MK mengeluarkan akta bertanggal 17 Oktober 2022 pukul 8.25 WIB dengan nomor perkara 103 tahun 2022. Bahwa pemberi keterangan klarifikasi mengusulkan pembentukan panel hakim dengan cara mengidentifikasi beban perkara para hakim dan juga pengalaman dari para hakim untuk menangani perkara. Pada saat itu kepanitraan mengusulkan dan disetujui oleh Ketua MK susunan majelis panel yang terdiri dari Hakim Arif Hidayat sebagai Ketua, Hakim Wahidudin Adam sebagai anggota, dan Hakim Manahan Sitompul sebagai anggota. Untuk penunjukan panitera pengganti yang akan mendampingi majelis panel hakim dalam memeriksa perkara diusulkan oleh Panitera Muda 1 karena database ada di Panitera Muda 1 dan panitera bertugas memverifikasi. Berdasarkan hasil verifikasi tersebut diusulkan Nurdidia Stefani Hikmah sebagai PP. Bahwa selanjutnya panitera menyampaikan bukti salinan perkara kepada lembaga-lembaga negara yang telah ditentukan dalam undang-undang maupun peraturan Mahkamah Konstitusi, yaitu MPR, Presiden, DPR, DPD, dan MA pada hari Senin 17 Oktober 2022.
Bahwa pemberi keterangan klarifikasi menjelaskan Panitera Muda 2 mengusulkan hari sidang kepada Ketua Majelis Panel dan setuju akan dilaksanakan persidangan pendahuluan pada tanggal 7 November 2022 pukul 10 WIB. Sidang pendahuluan ini dilaksanakan pada pukul 10:09 WIB yang dihadiri oleh Hakim Arif Hidayat, Hakim Wahiduddin Adam, Hakim Manahan Sitompul dan dibantu oleh Nurul Dia Sepani Hikmah selaku PP serta dihadiri oleh pemohon. Dalam persidangan tersebut, Majelis Panel Hakim memberi nasihat kepada pemohon. Terhadap nasihat tersebut, pemohon diberi kesempatan untuk memperbaiki permohonannya paling lambat sampai dengan tanggal 21 November 2022. Bahwa selanjutnya pemohon menyerahkan fisik perbaikan kepada Mahkamah Konstitusi pada hari Selasa 8 November 2022 pada pukul 14.20 WIB. Kemudian Mahkamah menyampaikan perbaikan permohonan tersebut kepada lembaga tertinggi, lembaga negara terkait yaitu MPR, Presiden, DPR, DPA, dan MA pada tanggal 21 November 2022. Mahkamah lalu menjadwalkan mengagendakan sidang perbaikan permohonan pada tanggal 16 November 2022 pukul 14.30 WIB sesuai dengan panggilan sidangnya. Bahwa kemudian sidang perbaikan permohonan dilaksanakan tanggal 16 November 2022 pukul 15.08 WIB yang dipimpin langsung oleh Hakim Arif Hidayat beserta anggota Majelis Panel dan dihadiri oleh pemohon. Pada persidangan diperiksa perbaikan permohonan dan pengesahan alat bukti P1 sampai dengan P5 sebagaimana yang diajukan oleh pemohon dan sidang ditutup pada pukul 15.30 WIB. Bahwa pemberi keterangan klarifikasi menjelaskan setelah dilaksanakan 2 kali persidangan yaitu sidang pendahuluan dan sidang perbaikan permohonan, Majelis Panel Hakim melaporkan hasilnya kepada RPH pada tanggal 16 November 2022 yang dihadiri 7 Hakim Konstitusi yaitu Aswanto, Wahiduddin Adam, Manahan MP Sitompul, Soehartoyo, Eni Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Daniel Yusmik. Ketua MK dan Ketua Panel Hakim Arif Hidayat tidak hadir karena sedang mengikuti tugas atau dinas luar sehingga RPH dipimpin oleh Hakim Aswanto. Namun RPH pada hari itu ditunda dan baru dilaksanakan besoknya pada tanggal 17 November 2022 karena menunggu hadirnya Ketua MK. Bahwa RPH diselenggarakan pada tanggal 17 November 2022 dengan agenda laporan panelnya dimulai pada pukul 9.39 WIB dan dihadiri oleh 8 Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, Aswanto, Manahan Sitompul, Saldi Isra, Eni Nurbaningsih, dan Daniel Yusmik. Sedangkan Hakim Arif Hidayat selaku Ketua Panel masih menjalankan tugas dinas luar. Hasil dari putusan RPH adalah perkara nomor 103 tahun 2022 tidak dilanjutkan dalam pemeriksaan sidang pleno sehingga akan diputus untuk itu ditetapkan Hakim Drafter yaitu Wahiduddin Adams dan Saldi Isra serta turut membantu Eni Nurbaningsih. Bahwa pada hari Senin 21 November 2020 diagendakan RPH finalisasi putusan untuk perkara nomor 103 2022 yang dimulai pada pukul 9.43 WIB pada saat 2022 dan terakhir perkara nomor 103 2022. Sidang pengucapan putusan tersebut dihadiri oleh semua hakim termasuk juga Hakim M. Guntur Hamzah yang sudah ikut bergabung setelah dilantik pada pagi harinya. Bahwa pemberi keterangan klarifikasi selanjutnya menjelaskan ada arahan berupa sedikit koreksi redaksi pengejaan dan tanda baca di mana hal ini lazim atau biasa dilakukan. Untuk perkara nomor 103 2022, Panitera menerima catatan arahan koreksian dari Hakim M. Guntur Hamzah yang meminta atau memerintahkan supaya Panitera melaporkan koreksian tersebut terlebih dahulu kepada Hakim Arif Hidayat selaku Ketua Panel perkara 103 2022. Panitera membawa catatan koreksi tersebut dan Hakim Arif Hidayat mengatakan kurang lebihnya, oke, silakan. Atas arahan tersebut, Panitera meneruskan koreksian tersebut kepada PP-nya dan kemudian diteruskan atau ditindaklanjuti ke petugas korektor dan penayangan yaitu Alan dan Dodi untuk melakukan koreksian draft putusan yang sedang dibacakan. Bahwa sidang pembacaan putusan perkara nomor 103 2022 dibacakan oleh Ketua MK dari awal sampai dengan bagian duduk perkara. Lalu menyambung ke pertimbangan hukum, sedangkan yang membacakan pertimbangan hukum diawali oleh Hakim Wahiduddin Adams terkait dengan kewenangan, legal standing sampai terkait isu constitutional complaint. Kemudian dilanjutkan oleh Hakim Saldi Isra posisi pemberi keterangan klarifikasi saat itu di belakang Ketua MK, agak ke kanan sedikit dalam rangka mengawal proses persidangan. Bahwa pemberi keterangan klarifikasi baru mengetahui dalam sistem revisi draft putusan di persidangan terdapat 2 komputer, yaitu komputer untuk koreksi dan komputer untuk penayangan. Dulu hal tersebut dilakukan secara bersamaan dan tidak terpisah pada satu komputer, sehingga apa yang direvisi tersebut dilakukan dalam komputer revisi, sedangkan apa yang ditayangkan tetap sesuai draft awal yang dibacakan. Bahwa pemberi keterangan klarifikasi menyampaikan koreksi yang dilakukan tersebut semata-mata atas arahan Hakim M. Guntur Hamzah, karena pada saat itu dirinya dipanggil oleh Hakim M. Guntur Hamzah yang duduknya berada pada posisi paling ujung, urutan nomor 1. Pemberi keterangan klarifikasi membawa bukti coretan dari Hakim M. Guntur Hamzah pada saat sidang pengucapan putusan 103 2022 sedang dibacakan oleh Hakim Wahiduddin Adams. Terhadap arahan tersebut telah dilaporkan kepada Hakim Arif Hidayat selaku Ketua Panel, juga diteruskan ke PP.
dan diteruskan lagi kepada staf untuk ditindaklanjuti. Adapun kata yang dicoret oleh Hakim M. Guntur Hamzah yaitu kata "dengan demikian" diganti menjadi kata "ke depan". Menurut pemberi keterangan klarifikasi, koreksi tersebut telah diserahkan kembali kepada Hakim M. Guntur Hamzah. Hal tersebut berlangsung begitu saja. Bahwa sidang pengucapan putusan berakhir pada pukul 16.04 WIB dan pada sidang tersebut terdapat 3 hakim yang menyampaikan dissenting opinion yaitu Hakim Anwar Usman dan Hakim Manahan MP Sitompul yang menjadi satu dokumen serta dissenting opinion Hakim Soeharto yang tersendiri. Selanjutnya pasca pengucapan putusan, PP melakukan proses penandatangan putusan berupa tanda tangan basah kepada semua hakim di ruang tunggu hakim dan dilanjutkan dengan proses minutasi berkas perkara. Bahwa setelah putusan ditandatangani, tugas panitera selanjutnya adalah mengunggah putusan dengan didahului penandatangan digital atau digital signature dan putusan tersebut dibawa ke lantai 11 oleh tim IT sebelum dilakukan DS. Panitera mengonfirmasi ada berapa jumlah putusan beserta amarnya masing-masing. Setelah kesemuanya cocok, maka panitera memberikan DS. Bahwa pada tanggal 24 November 2022, sehari setelah pembacaan putusan, panitera dipanggil oleh Hakim Saldi Isra melalui PP Nur Lydia yang sebelumnya PP tersebut juga sudah dipanggil oleh Hakim Eni Nurbaningsih. Pemanggilan tersebut terkait dengan adanya perbedaan putusan di dalam laman MK dengan yang terdapat pada rekaman sidangnya. Pada saat dilakukan koreksi, panitera tidak menyadari terkait hal itu dan apa efeknya. Karena adanya perbedaan tersebut, maka diputar rekaman putusan tersebut. Suara audio sama dengan tampilnya yang ada di layar, yaitu dengan demikian. Sedangkan putusan yang diunggah ke laman adalah putusan yang sudah berganti menjadi kata "ke depan". Pada saat itu, panitera merasa kaget dan shock dan tidak tahu harus melakukan langkah apa. Bahwa terhadap adanya perubahan tersebut, memberi keterangan klarifikasi telah mengagendakan RPH untuk membahas temuan tersebut. Namun RPH tersebut belum dapat terlaksana dikarenakan adanya kegiatan lain dari para hakim konstitusi dan Hakim Saldi Isra pun sedang melaksanakan tugas dinas luar. Selain itu, menurut pemberi keterangan klarifikasi, pada tanggal 30 November 2022 juga akan ada pembacaan putusan lagi, sehingga panitera fokus kembali untuk mempersiapkan putusan tersebut sehingga belum sempat menjadwalkan RPH dimaksud. Bahwa terkait dengan mengapa koreksi yang tidak sampai kepada hakim drafter serta mengapa risalahnya juga ikut berubah, pemberi keterangan klarifikasi menjelaskan bahwa Hakim M. Guntur Hamzah sudah hadir di ruang sidang pada saat itu, sehingga dianggapnya yang ada di ruang sidang ikut serta mengucapkan putusan. Selain itu, Hakim M. Guntur Hamzah juga sudah memerintahkan untuk melaporkan koreksiannya kepada Hakim Arif Hidayat selaku ketua panel. Pemberi keterangan klarifikasi menjelaskan tugasnya melaksanakan apa yang diperintahkan oleh para hakim konstitusi. Pada saat itu dirinya sedang mengawal ketua MK membacakan putusan dan berbagi tugas dengan yang lain, sehingga dirinya tidak bisa berpikir leluasa. Terlebih lagi putusan tersebut merupakan putusan terakhir yang dibacakan, sehingga dirinya hanya fokus agar pembacaan putusan terakhir tersebut berjalan lancar. Pemberi keterangan klarifikasi menjelaskan bahwa dirinya tidak pernah memerintahkan untuk mengubah risalah. Seharusnya kalau ada perubahan, risalah harus atas izin dan persetujuan panitera. Pemberi keterangan klarifikasi kemudian menjelaskan menurut prosesnya risalah itu memuat apa yang terjadi dalam persidangan. Atas masalah ini, pemberi keterangan klarifikasi selaku panitera berinisiatif meminta stafnya untuk menanyakan kepada bagian risalah persidangan. Lalu diperoleh penjelasan bahwa staf risalah hanya mengkopi putusan dari petugas koreksi yang ada di persidangan tanpa mendengarkannya kembali. Pemberi keterangan klarifikasi juga menjelaskan bahwa penyusunan risalah berada di bawah Biro Hukum dan Administrasi Kepanitraan atau HK. Namun apapun output dari risalah itu akan dimintakan tanda tangan panitia setelah ada paraf dari pejabat di HK. Panitia hanya memeriksa judul, amarnya, dan kemudian menandatangani risalah tersebut. Pemberi keterangan klarifikasi hanya memerintahkan kepada stafnya yang bernama Aditya untuk menanyakan kepada tim risalah mengapa risalahnya bisa berbeda. Staf tersebut menjelaskan bahwa risalah tersebut langsung disalin, dikopi dari putusan yang sudah diunggah atau upload di website ke dalam si risalah tanpa dicocokkan, karena untuk putusan petugas risalah tidak berani mengganti dari apa yang diambil dari putusan yang sudah diupload. Hingga saat ini pemberi keterangan klarifikasi selaku panitia belum menanyakan ke bagian risalah karena hal itu berada di Biro HAK di bawah Sekretariat Jenderal. Adapun Kepala Biro HAK adalah Tatang Garjito, Kasubagnya Yohana, dan dibantu oleh para petugas risalah berupa transkriptor, perekam, dan editor. Pemberi keterangan klarifikasi mengetahui risalah juga berubah ketika dipanggil oleh Hakim Saldi Isra pada tanggal 24 November 2022. Panitera menegaskan bahwa unit risalah di luar strukturnya, begitu pula dengan stafnya. Sedangkan struktur kepaniteraan hanya terdiri dari panitera, panitera muda, dan panitera pengganti. Pemberi keterangan klarifikasi tidak bisa memastikan apakah penyerahan koreksian tersebut terjadi pada saat sebelum atau setelah dibacakan frase yang berubah
oleh Hakim Saldi Isra. Dirinya menduga bahwa penyerahan koreksian dari Hakim M. Guntur Hamzah kepada Hakim Arief Hidayat dikarenakan yang bersangkutan adalah ketua panelnya, sebab pada saat itu menurutnya tidak terucap alasan-alasan lainnya dari Hakim M. Guntur Hamzah. Selanjutnya pemberi keterangan klarifikasi memberikan kembali kertas koreksian tersebut kepada Hakim M. Guntur Hamzah dengan menyampaikan bahwa Hakim Arief Hidayat sudah oke, sehingga dokumen revisinya yang asli ada di tempat Hakim M. Guntur Hamzah. Lembar revisi yang berisi coretan tersebut diperoleh kembali oleh pemberi keterangan klarifikasi keesokan harinya setelah mengkopi dari sekretaris Hakim M. Guntur Hamzah. Pemberi keterangan klarifikasi menjelaskan sebenarnya sudah ada petugas yang langsung terkait dengan risalah, ada staf perisalahnya, ada kasubagnya, dan seterusnya. Staf pemberi keterangan atau klarifikasi yang bernama Aditya tidak bertugas sebagai risalah. Namun karena yang bersangkutan adalah staf dari Biro HAK, maka dirinya meminta bantuan kepada stafnya agar menanyakan ke bagian risalah tentang perubahan risalah. Terhadap pertanyaan ketua dan anggota MK terkait belum terlaksananya RPH untuk membahas temuan perubahan tersebut, pemberi keterangan klarifikasi menjelaskan bahwa dirinya sudah mengagendakan RPH, tetapi ada yang bisa dilaksanakan, ada yang tertunda, dan ada yang mendapatkan arahan. Untuk RPH terkait perubahan putusan ini, pemberi keterangan klarifikasi menyampaikan agendanya tidak berlanjut sampai pada pembahasan pasca putusan. Menurut pemberi keterangan klarifikasi, mengagendakan atau melakukan tindakan menjadi tugas bersama, bukan hanya panitera saja. Terlebih lagi terkait dengan ranah substansi. Pemberi keterangan klarifikasi menjelaskan bahwa tidak ada perintah dari siapapun untuk menunda RPH tersebut. Pemberi keterangan klarifikasi menjelaskan pernah menyampaikan juga masalah ini di internal kepaniteraan, termasuk kepada panitera muda atas adanya perubahan putusan, termasuk juga perubahan risalahnya. Pemberi keterangan klarifikasi juga mengklarifikasi bahwa registrasi perkara nomor 103/2022 tidak pernah ditahan lama. Registrasi perkara ada kaitannya dengan penjadwalan sidang. Kalau penjadwalan sidangnya akan terganggu, maka registrasinya belum dapat dilakukan. Bahwa terkait urusan penanganan perkara nomor 103/2022 yang menurut pemohonnya lama, pemberi keterangan klarifikasi menjelaskan bahwa permohonan perkara tersebut diajukan secara daring pada tanggal 10 Oktober 2022 pukul 3.30 WIB, lalu terbit akta pengajuan permohonan pemohon. Kemudian berkas diperiksa oleh petugas pengadministrasi registrasi dan diregistrasi pada tanggal 17 Oktober 2022 di BRPK. Dari tanggal 10 Oktober ke 17 Oktober tersebut termasuk normal dan sudah sesuai dengan SOP. Untuk sidang pendahuluan yang dilakukan pada tanggal 7 November 2022 juga termasuk normal. Sebab menurut aturannya adalah maksimal 14 hari sejak diregistrasi harus menetapkan hari sidang, bukan pelaksanaan sidang pendahuluannya. Namun di kepaniteraan mengaturnya maksimal 14 hari sudah ada sidang pendahuluan. Terkait dengan pertanyaan mengapa keberadaan SOP mulai pengajuan permohonan registrasi dan penentuan panel hakim, pemberi keterangan klarifikasi menjelaskan bahwa SOP tersebut sudah ada. Mengenai pengaturan waktu, sebagian ada di Undang-Undang MK dan sebagian lainnya diatur dalam PMK dan Peraturan Ketua MK. Namun untuk pengkoreksian putusan pada saat sidang dibacakan belum ada SOP-nya. Terkait yang ada di dalam ruang sidang termasuk sidang pengucapan putusan, kementerian bekerja berdasarkan arahan perintah Hakim Konstitusi dan sepenuhnya menjadi pedoman ketika melaksanakan tugas. Bahwa pemberi keterangan klarifikasi menjelaskan Hakim M. Guntur Hamzah yang juga hadir dalam RPH finalisasi lanjutan, meskipun sifatnya mendadak dan ikut dalam pengucapan putusan tersebut karena dalam putusan tertulis siapa yang hadir dan memutus serta siapa saja yang mengucapkan. Dalam laporan kepaniteraan terkait RPH finalisasi lanjutan, Hakim Arief Hidayat dan Hakim M. Guntur Hamzah juga hadir, sehingga pemberi keterangan klarifikasi berkesimpulan keduanya sudah memahami dan mengetahui putusannya meskipun tidak ikut memutus. Bahwa pemberi keterangan klarifikasi menyampaikan tidak ada yang menekan dirinya, melainkan memang tidak memahami maksud dari perubahan frase tersebut dan baru memahaminya sekarang. Dirinya melaksanakan arahan pengubahan tersebut mengalir secara normal saja dengan anggapan positif bahwa hakim sudah mengetahui tentang putusan tersebut dan para hakim juga sudah berencana untuk menghaluskan putusan tersebut. Bahwa terkait apakah pengubahan tersebut bersifat substantif atau tidak, panitia pemberi keterangan klarifikasi tidak ikut mencampuri urusan secara substansi. Sehingga jika ditanyakan terkait substansi dirinya tidak paham, pemberi keterangan berprasangka bahwa dirinya hanya melayani para hakim konstitusi. Namun jika ada yang mengubah putusan di luar sidang pengucapan putusan, pemberi keterangan klarifikasi akan menolaknya mentah-mentah dan itu tidak akan terjadi apalagi jika sampai mengubah substansi. Bahwa pemberi keterangan klarifikasi juga menjelaskan dirinya tidak menyadari akan ada konsekuensi dari perubahan tersebut. Sebab menurutnya Hakim M. Guntur Hamzah sudah membaca putusannya dan ikut dalam finalisasi lanjutan sebagai Hakim Konstitusi. Terlebih lagi Hakim M. Guntur Hamzah tidak meminta
untuk langsung mengubah, tetapi melaporkan dulu kepada Hakim Arief Hidayat sebagai ketua panelnya. Oleh karenanya, anggapan pemberi keterangan klarifikasi pada para hakim sudah mendalami terkait putusan tersebut sehingga tidak berpikir untuk menyerahkan koreksian tersebut kepada hakim drafter. Bahwa atas adanya peristiwa itu, saya ulangi, bahwa atas adanya peristiwa ini pemberi keterangan klarifikasi langsung menjadwalkan agenda RPH di keesokan hari setelah mengetahui adanya perubahan putusan, namun hal tersebut tidak dapat terlaksana karena fokus mempersiapkan sidang pembacaan putusan tanggal 30 November. Pemberi keterangan klarifikasi juga sudah berniat untuk menyampaikan masalah ini di RPH, namun terlupakan karena dirinya dipanggil dalam rangka perkara-perkara yang lain. Bahwa adapun terkait dengan risalah sidang, selama ini pemberi keterangan klarifikasi menandatangani apa yang diucapkan persis semua. Namun untuk memastikan apakah risalah sidang pembacaan putusan hanya copy paste saja atau tidak, pemberi keterangan klarifikasi akan melakukan pengecekan kembali untuk lebih pastinya. SOP yang secara formal belum ada adalah SOP terkait perubahan draft putusan dalam proses persidangan pengucapan putusan. Selanjutnya, pemberi keterangan kesaksian Muhyiddin menyampaikan keterangan tertulis kepada Majelis Kehormatan pada tanggal 9 Februari 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut. Keseluruhan keterangan tertulis dari Muhyiddin atau keterangan klarifikasi kesaksian Muhyiddin dianggap dibacakan. Baik, izin saya melanjutkan pembacaan putusan. Bahwa pemberi keterangan atau kesaksian Nur Lydia Stefani Hikmah telah memberikan keterangan atau kesaksian pada tanggal 21 Februari 2023 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut. 1. Bahwa pemberi keterangan kesaksian Nur Lydia Stefani Hikmah merupakan panitera pengganti tingkat 2 di Mahkamah Konstitusi. 2. Bahwa Hakim Panel Perkara Nomor 103 PUU 20 angka Romawi 2022 terdiri dari Ketua Arief Hidayat, anggota Wahiduddin Adams, dan Manahan MP Sitompul. 3. Bahwa rapat permusyawaratan hakim RPH laporan panel awalnya dijadwalkan pada tanggal 16 November 2022, namun tidak jadi karena Ketua MK berhalangan. Laporan panel baru dilaksanakan pada tanggal 17 November 2022. 4. Bahwa hasil RPH tanggal 17 November 2022 memutuskan perkara nomor 103 tahun 2022 tidak dilanjutkan sidang pleno atau langsung diputus dengan putusan akhir. Terdapat 8 hakim yang hadir kecuali Hakim Arief Hidayat yang tidak hadir dalam RPH tersebut. 5. Bahwa RPH berikutnya dilaksanakan pada tanggal 21 November 2022. Hadir dalam RPH tersebut 7 hakim dan yang tidak hadir yaitu Hakim Arief Hidayat karena masih di luar negeri dan Hakim Suhartoyo juga tidak hadir. 6. Bahwa RPH tanggal 21 November 2022 bukan merupakan RPH finalisasi yang terakhir, tetapi ada RPH finalisasi berikutnya yaitu tanggal 23 November 2022. 7. Bahwa perkara sudah diputus pada tanggal 17 November 2022. Namun pada saat itu belum diberitahukan ada hakim yang dissenting opinion dan baru ada pemberitahuan serta menerima dissenting opinion 3 hakim pada tanggal 23 November 2022. 8.
bahwa mengenai pengucapan putusan kebetulan perkara nomor 103 tahun 2022 diucapkan paling akhir karena nomornya paling besar. 9. Bahwa hakim drafter perkara nomor 103 tahun 2022 yaitu Profesor Saldi Isra dan Pak Wahidudin Adams yang ditunjuk dalam RPH tanggal 17 November 2022. 10. Bahwa adanya perubahan putusan memang benar terjadi dan terjadinya adalah pada saat pengucapan putusan. Kronologinya yaitu pada waktu pengucapan putusan dimaksud, pemberi keterangan atau kesaksian biasanya duduk di belakang hakim dan ada 2 operator petugas RPH. Kemudian dihampiri oleh panitera yang menginfokan terkait adanya perubahan dan diperlihatkan perubahannya. Pak Panitera menyampaikan bahwa kalau perubahan tersebut sudah di-ACC oleh Hakim Arif Hidayat. Saldi Isra, pemberi keterangan atau kesaksian bersama Panitera ke ruangannya M. Guntur Hamzah. Namun ternyata Hakim M. Guntur Hamzah sudah tidak ada di tempat. Panitera bertanya sama sekretarisnya terkait putusan tersebut apakah masih ada atau tidak. Dan kebetulan berkasnya ada di samping meja sekretaris. Panitera minta tolong kepada sekretaris Hakim M. Guntur Hamzah untuk mengkopi halaman tersebut sebanyak 2 rangkap dan salah satu kopian diserahkan kepada pemberi keterangan kesaksian. 12. Bahwa terkait dengan risalah persidangan yang diubah, pemberi keterangan atau kesaksian menyampaikan kalau tidak mengetahui risalah juga diubah karena PP tidak pernah berhubungan dengan risalah. PP juga tidak dimintai oleh petugas risalah tentang salinan putusan dimaksud, serta tidak mengetahui petugas risalah yang bertugas pada sidang pembacaan putusan perkara dimaksud. 13. Pada waktu pemberi keterangan kesaksian menghadap Hakim Saldi Isra, disampaikan permasalahan tersebut akan dibawa ke RPH sehingga pemberi keterangan atau kesaksian hanya menunggu arahan lebih lanjut karena pemberi keterangan atau kesaksian tidak punya wewenang lebih lanjut dan hanya menunggu arahan Pak Panitera sampai akhirnya masalah ini mencuat. Bahwa untuk mendukung keterangan atau kesaksian yang disampaikan pemberi keterangan atau kesaksian Nurlidia Stefani Hikmah juga menyerahkan alat-alat bukti yang dianggap dibacakan. Saya lanjutkan. Halaman 53, bahwa Majelis Kehormatan juga mendengar keterangan dan kesaksian dari para hakim konstitusi dan mantan hakim konstitusi sebagai berikut. 1. Hakim konstitusi Anwar Usman, mantan hakim konstitusi Aswanto, hakim konstitusi Manahan MP Sitompul, hakim konstitusi Wahidudin Adams, hakim konstitusi Suhartoyo, hakim konstitusi Arif Hidayat, hakim konstitusi Daniel Yusmik Pancastakifoek, hakim konstitusi M. Guntur Hamzah, dan hakim konstitusi Saldi Isra. Bahwa pemberi keterangan atau kesaksian hakim konstitusi Anwar Usman telah memberi keterangan atau kesaksian
pada tanggal 28 Februari 2023 dan 8 Maret 2023 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut. Bahwa pemberi keterangan atau kesaksian Hakim Anwar Usman merupakan Ketua Mahkamah Konstitusi. 2. Bahwa panel hakim untuk perkara 103 tahun 2022 adalah Hakim Arif Hidayat, Hakim Wahiduddin Adams, dan Hakim Manahan MP Sitompul. Laporan panel menyetujui untuk tidak dilanjutkan ke sidang pleno dan disepakati oleh seluruh hakim dalam RPH. Terhadap substansi perkara, terdapat 3 hakim yang dissenting opinion, yaitu pemberi keterangan, Hakim Manahan MP Sitompul dan Hakim Suhartoyo. Pemberi keterangan atau kesaksian dan Hakim Manahan MP Sitompul menyampaikan dissenting opinion untuk pasal 87B yang pada pokoknya menyatakan bahwa pemohon tidak memiliki legal standing, sehingga seharusnya mahkamah menyatakan putusan NO need on van Klek verklaard. 3. Bahwa pemberi keterangan atau kesaksian mengetahui adanya pemberitaan tentang perubahan putusan pada tanggal 27 Januari 2023 saat akan menghadiri sidang ujian terbuka disertasi Bambang Susatyo, Ketua MPR di Universitas Padjadjaran Bandung. Informasi adanya perubahan putusan tersebut disampaikan oleh panitera melalui telepon berdasarkan pemberitaan dari media harian Kompas. Oleh karena itu, pada hari Senin pagi pemberi keterangan bersama Hakim Eni Nurbaningsih bertemu membicarakan perubahan putusan tersebut yang kemudian dibawa ke RPH. Dalam RPH tersebut, setiap hakim konstitusi diberi kesempatan untuk bicara hingga pada akhirnya disimpulkan bahwa perlu dibentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK). Pokok-pokok hasil RPH selanjutnya disampaikan ke media melalui konferensi pers. 4. Bahwa dalam RPH tanggal 30 Januari 2023, Hakim M. Guntur Amsah sudah mengakui melakukan perubahan frasa tersebut. Frasa yang diubah tersebut merupakan pendapat mayoritas, sehingga yang lebih memahami memori van Tolichting adalah drafternya, sedangkan pemberi keterangan atau kesaksian berbeda pendapat dengan mayoritas hakim konstitusi lainnya. Makna frasa yang diubah tersebut sangat berbeda. Makna ke depan dapat diterjemahkan tidak boleh melakukan lagi dan yang sudah terjadi dimaafkan. 5. Bahwa terkait dengan adanya perbedaan pendapat dalam putusan adalah hal yang biasa. Sebelum putusan 103/2022, terdapat kurang lebih 4 perkara uji materi Undang-Undang MK dan masing-masing hakim konstitusi memiliki pendapat yang berbeda, termasuk perkara 96 tahun 2020. Dalam perkara 96 tahun 2020, pemberi keterangan melakukan dissenting opinion terhadap pasal 87A dan pasal 87B Undang-Undang MK dengan pendapat bahwa pasal tersebut seharusnya dinyatakan inkonstitusional bersyarat. 6. Bahwa pemberi keterangan atau kesaksian berpandangan tidak dapat memasuki wilayah lembaga lain dalam hal pemberhentian Hakim Aswanto oleh DPR dan tidak pernah mengirim surat terkait pemberhentian Hakim Konstitusi Aswanto, kecuali surat yang telah disepakati dalam RPH terkait pemberitahuan putusan MK menyangkut periodisasi jabatan Hakim Konstitusi. Jadi, tidak ada surat lain yang dikirimkan ke DPR kecuali surat MK yang telah dibahas di RPH terkait konfirmasi atau pemberitahuan periodisasi masa jabatan Hakim Konstitusi. 7. Bahwa jika surat MK tentang pemberitahuan atau konfirmasi jabatan Hakim Konstitusi ditafsirkan lain, seharusnya berkirim surat terlebih dahulu ke MK seperti yang dilakukan oleh Mahkamah Agung yang menyatakan tidak ada penggantian Hakim Konstitusi. Surat konfirmasi tersebut sifatnya pemberitahuan dan diberi judul pemberitahuan. Tidak ada pertanyaan terhadap surat pemberitahuan yang dikirimkan oleh MK dari lembaga pengusul. Bahkan meski pemberi keterangan atau kesaksian memiliki hubungan ipar dengan Presiden sebagai lembaga pengusul, tidak ada pertanyaan terkait surat pemberitahuan atau konfirmasi yang disampaikan oleh MK kepada lembaga pengusul. Bahwa untuk pengantaran surat konfirmasi sesuai dengan perintah RPH tidak ada pesan khusus kepada Sekretaris Jenderal yang menjelaskan maksud surat konfirmasi tersebut kepada lembaga pengusul ketika akan mengirimkan surat pemberitahuan tersebut. Pengirimannya seharusnya dilakukan sesuai dengan prosedur dan sudah ada petugasnya, sehingga pemberi keterangan atau kesaksian tidak terlalu jauh mengurus hal-hal yang bersifat teknis tersebut. Sifat surat juga tidak bersifat rahasia, oleh karena itu tidak ada perintah khusus untuk mengantarkan surat tersebut. Bahwa ketika M. Guntur Hamzah terpilih sebagai Hakim Konstitusi bertepatan dengan sidang pembacaan putusan yang jumlahnya kurang lebih ada 10 putusan. Pembacaan putusan memakan waktu cukup panjang dan dilakukan break sebanyak 2 kali. Oleh karenanya,
pembacaan putusan dilakukan sejak pagi hingga sore hari. Bahwa pelantikan M. Guntur Hamzah sebagai Hakim Konstitusi di Istana Negara dihadiri oleh semua Hakim Konstitusi kecuali Hakim Aswanto. Pemberi keterangan atau kesaksian menyampaikan juga jika merujuk Undang-Undang MK, pemberhentian akhir Aswanto tidak memenuhi prosedur. Bahwa dari internal MK tidak ada yang menghendaki penggantian Hakim Konstitusi. Sebagai Ketua MK dan tanpa maksud melakukan intervensi kepada MK, pemberi keterangan atau kesaksian berharap semoga permasalahan ini dapat segera diputus untuk mengembalikan citra MK. Bahwa untuk mendukung keterangan atau kesaksian disampaikan, pemberi keterangan atau kesaksian Hakim Anwar Usman juga menyerahkan alat-alat bukti sebagai berikut. Dianggap dibacakan. Bahwa pemberi keterangan kesaksian mantan Hakim Aswanto telah memberikan keterangan kesaksian pada tanggal 28 Februari 2023 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut. Bahwa pemberi keterangan kesaksian merupakan mantan Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi. Bahwa perkara nomor 103/2022 tidak dibawa ke sidang pleno di mana sesudah laporan panel diagendakan untuk RPH pembahasan yaitu tanggal 16 November 2022. Ketika tanggal 16 November 2022 diagendakan untuk RPH ternyata Ketua MK belum tiba karena masih mengikuti acara konferensi di Bali. Oleh karena Ketua MK pada tanggal 16 November 2022 belum ada RPH kemudian ditunda pada hari berikutnya yaitu pada tanggal 17 November 2022. Bahwa setelah ada keputusan di DPR yang mengusulkan M. Guntur Hamzah sebagai Hakim Konstitusi kemudian masuk permohonan perkara nomor 103. Selanjutnya yang menjadi hakim panel dalam perkara tersebut terdiri dari Hakim Arif Hidayat sebagai ketua dengan anggota Hakim Manan MP Sompul dan Hakim Wahid Udin Adams. Bahwa M. Guntur Hamzah datang ke ruangan pemberi keterangan dan menyampaikan, Prof ini ada dinamika politik yang sangat cepat. Kemudian menyampaikan, saya sudah diminta dan saya sudah tanda tangani. Saya ulangi, saya sudah diminta dan saya sudah tanda tangani kesediaan menjadi hakim oleh DPR. Terhadap hal tersebut pemberi keterangan kesaksian menanyakan, siapa yang Bapak mau ganti? M. Guntur Hamzah menjawab, saya juga belum tahu Prof, siapa yang saya mau ganti. Tidak lama setelah itu Prof Guntur menyampaikan, Prof ini saya sudah dapat panggilan di DPR, saya harus ke DPR sekarang. Bahwa pemberi keterangan kesaksian mendapat informasi DPR sudah rapat paripurna dan mengesahkan M. Guntur Hamzah untuk menjadi hakim melalui berita di TV pada saat break pembacaan putusan. Bahwa pemberi keterangan kesaksian mendapatkan undangan pelantikan dan pengucapan sumpah M. Guntur Hamzah sebagai Hakim Konstitusi pada tanggal 23 November 2022 namun tidak hadir. Setelah selesai proses pelantikan dimaksud kemudian pemberi keterangan kesaksian menelpon sekretaris untuk meminta SK pemberhentian karena akan digunakan untuk mengurus dan melapor ke universitas tetapi sekitar 1 minggu baru mendapatkan SK pemberhentian dimaksud. Bahwa pemberi keterangan kesaksian mengetahui ada perubahan putusan nomor 103/2022 bermula saat melakukan packing dan bermaksud untuk membuat kenang-kenangan khusus untuk MK. Kemudian iseng-iseng pemberi keterangan kesaksian membaca kembali putusan 103/2022 hasil RPH tanggal 21 November 2022. Oleh karena pada waktu itu prosesnya sangat singkat, belum sempat mengembalikan file yang asli tetapi undangan pengucapan putusan sudah beredar. Sehingga sampai sekarang berkas putusan perkara nomor 103/2022 yang asli masih ada kata dengan demikian dan masih dipegang olehnya. Kemudian pemberi keterangan ingin mencetak putusan perkara nomor 103/2022 yang diupload di website MK. Tetapi sebelum dicetak pemberi keterangan, kesaksian membaca terlebih dahulu putusan tersebut dan menemukan ada perbedaan antara putusan yang asli dengan yang diupload. Bahwa pemberi keterangan kesaksian banyak diminta wawancara oleh media tetapi selalu ditolak kecuali ketika Budiman Tanurejo menghubungi pemberi keterangan kesaksian tetapi tidak bersedia kalau bicara soal pemberhentiannya. Melalui wawancara dengan Budiman Tanurejo, pemberi keterangan kesaksian menyampaikan dirinya tidak akan melawan apapun terhadap pemberhentiannya sebagai Hakim Konstitusi, mencalonkan diri dan juga tidak mau dicalonkan sebagai ketua kalau Bapak masih mau maju. Oleh karenanya pemberi keterangan kesaksian menyampaikan kalau dirinya tidak akan maju kalau Ketua MK masih mau maju. Bahwa untuk mendukung keterangan kesaksian disampaikan pemberi keterangan kesaksian Bapak Aswanto juga menyerahkan alat bukti sebagai berikut. Alat bukti tersebut dianggap dibacakan. Saya lanjutkan pembacaan putusan. Bahwa pemberi keterangan kesaksian Hakim Manahan MP Sitompul telah memberikan keterangan kesaksian pada tanggal 1 Maret 2023 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut. 1. Bahwa pemberi keterangan kesaksian adalah Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi.
2. Bahwa Ketua Panel Perkara nomor 103 tahun 2022 adalah Hakim Arif Hidayat dengan anggota Hakim Wahiduddin Adams dan pemberi keterangan atau kesaksian dengan panitera pengganti atau PP Nur Lydia. Pelaksanaan persidangan bersifat standar seperti pemberian nasihat, perbaikan, dan tidak dilanjutkan ke sidang pleno. 3. Bahwa sebelumnya tidak ada perdebatan tentang perubahan frasa tersebut dalam RPH. Pemberi keterangan atau kesaksian baru mengetahui ada masalah belakangan setelah muncul pemberitaan di media. Tidak ada pengajuan untuk dilakukan RPH terkait dengan permasalahan perubahan putusan. 4. Bahwa terkait dengan relasi lembaga negara pengusul, maka seharusnya tidak ada lagi relasi dengan lembaga pengusul karena dapat mengganggu independensi kekuasaan kehakiman. Jika relasi itu ada, maka akan merusak independensi kekuasaan kehakiman. 5. Bahwa praktek empiris dengan normatif bisa berbeda bergantung kepada pemegang kekuasaan. Apakah pemegang kekuasaan akan berpegang teguh kepada tugas jabatan yang melekat padanya sesuai dengan norma konstitusi yang telah ditetapkan atau mau melaksanakan hal yang lainnya. 6. Bahwa tindakan DPR yang melakukan recall hakim konstitusi bergantung kepada pola yang tertanam dalam pemegang kekuasaan, bagaimana pikirannya dalam menerjemahkan konstitusi. 7. Bahwa pemberi keterangan atau kesaksian semula secara pribadi tidak setuju dengan adanya surat konfirmasi. Namun setelah dilakukan tukar pendapat di antara para hakim konstitusi, surat dimaksud pada akhirnya dikirimkan ke semua lembaga dan makna konfirmasi bersifat pemberitahuan kepada lembaga pengusul tentang periodisasi jabatan hakim konstitusi. Semula pokok persoalan dalam perkara ini khususnya terkait dengan hakim konstitusi yang belum memenuhi syarat dalam undang-undang baru, yaitu syarat usia 55 tahun bagi pemberi keterangan kesaksian. Adanya undang-undang MK yang baru tidak memberikan dampak apapun karena pemberi keterangan kesaksian telah memasuki masa jabatan periode kedua dan akan tetap berakhir masa jabatannya dalam kurung pensiun pada usia 70 tahun. 8. Bahwa secara internal tidak ada tanggapan terhadap pemberhentian Hakim Aswanto dan secara formil tidak mungkin untuk bersikap menanggapi. MK tidak perlu menanggapi apa yang dikerjakan lembaga lain kecuali ada momen untuk memberikan tanggapan. MK tidak memiliki kewenangan untuk menyampaikan suatu protes ataupun menyampaikan surat kepada lembaga lain. 9. Bahwa makna penghalusan bertujuan agar tidak menciptakan situasi blunder dan membuat nyaman. Meski terkadang ada situasi yang membuat terkejut dan berbagai hal lainnya, namun terkadang harus mengambil sikap diam. MK dibentuk dan bertujuan
untuk melakukan koreksi atas pembuatan undang-undang oleh lembaga pembentuk undang-undang termasuk DPR, sehingga tidak logis jika Hakim Aswanto diberhentikan karena dianggap tidak meluluskan undang-undang yang diuji oleh MK, sebab putusan MK adalah putusan yang bersifat kolektif dan bukan putusan seorang hakim. 10. Pemberi keterangan atau kesaksian berpandangan putusan MK bersifat prospektif, sehingga meski menggunakan frasa dengan demikian dan diubah menjadi ke depan, maka putusan tetap bersifat prospektif dan tidak mungkin berlaku surut. Karena putusan bersifat prospektif, meski menggunakan frasa dengan demikian, bukan berarti bisa menganulir yang telah lalu. Begitu pula halnya dengan frasa ke depan, juga tidak bisa diterjemahkan, tidak bisa menganulir yang telah lalu. Putusan MK berlaku sejak putusan dibacakan, itulah makna ke depan. Namun demikian, pemberi keterangan atau kesaksian cenderung lebih menggunakan frasa dengan demikian karena lebih sesuai dengan putusan. Perubahan tersebut terjadi karena bisa lebih menguntungkan pihak yang mengubahnya. Oleh karena itu, jika perubahan frasa putusan dikaitkan dengan kepentingan seseorang, akan menjadi berbeda maknanya. 11. Bahwa pemberi keterangan atau kesaksian meyakini frasa dengan demikian adalah frasa yang dibacakan saat pembacaan putusan. Namun setelah ramai pemberitaan di berbagai media, pemberi keterangan atau kesaksian baru mengetahui adanya perubahan tersebut dan sempat menanyakan kepada Hakim Saldi Esra, apakah ada permintaan untuk perubahan frasa putusan, dan dijawab bahwa tidak ada permintaan untuk memperbaiki putusan. Pemberi keterangan atau kesaksian juga meyakini bahwa tidak ada permintaan untuk memperbaiki putusan. Karena jika ada, maka draft putusan yang dimiliki pemberi keterangan atau kesaksian biasanya langsung dicoret pada bagian yang akan diperbaiki. Pemberi keterangan atau kesaksian tidak mengetahui siapa yang mengusulkan dan menyetujui terhadap perubahan frasa, dengan demikian menjadi ke depan. 12. Pemberi keterangan atau kesaksian tidak mengingat siapa yang mengusulkan kata konfirmasi di dalam putusan. Pemberi keterangan atau kesaksian juga tidak mengingat dengan pasti apakah terdapat DO di dalam perkara 96 tahun 2020. Namun mengenai kata konfirmasi dalam perkara tersebut telah terjadi kesamaan pemahaman di antara para hakim konstitusi yang diartikan pemberitahuan. 13. Pemberi keterangan atau kesaksian tidak mengingat siapa yang memiliki ide untuk mengirim surat terkait dengan penjelasan terhadap putusan 96/2020. Namun pengiriman surat akhirnya disetujui bersama oleh semua hakim konstitusi dan isi surat dibahas bersama oleh seluruh hakim konstitusi. 14.
bahwa pemberi keterangan atau kesaksian tidak mengetahui persis kapan pergantian Hakim Konstitusi Aswanto dengan M. Guntur Hamzah dilakukan. Namun, pemberi keterangan kesaksian terkejut saat mengetahui adanya putusan DPR yang melakukan pergantian Hakim Konstitusi tersebut dan menanyakan apa yang menjadi dasar atau alasan pergantian Hakim Aswanto. 15. Bahwa pemberi keterangan kesaksian menyatakan pernah ditemui oleh M. Guntur Hamzah dan mengatakan akan menemui Ketua MK, namun tidak ada di kantor. M. Guntur Hamzah menceritakan bahwa baru kembali dari DPR dan akan diangkat menjadi Hakim Konstitusi. Terhadap hal tersebut, pemberi keterangan atau kesaksian menanyakan kepada M. Guntur Hamzah bahwa untuk menjadi Hakim Konstitusi ada pengumuman dan proses yang harus dilalui. Namun M. Guntur Hamzah mengatakan bahwa dirinya bersifat pasif karena dipanggil oleh DPR dan akan ditetapkan menjadi pengganti seorang Hakim Konstitusi. 16. Bahwa pemberi keterangan atau kesaksian berkesimpulan bahwa penggantian Hakim Aswanto adalah inkonstitusional karena tidak melalui prosedur yang benar, karena tidak ada pengumuman dan tidak ada tes. Bahwa pemberi keterangan kesaksian Hakim Wahiduddin Adams memberikan keterangan atau kesaksian pada tanggal 1 Maret 2023 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut. 1. Bahwa pemberi keterangan atau kesaksian merupakan Hakim Konstitusi di Mahkamah Konstitusi. 2. Bahwa pemberi keterangan kesaksian merupakan hakim panel dalam perkara tersebut bersama Hakim Arief Hidayat sebagai ketua panel, Hakim Manahan MP Sitompul sebagai anggota panel, didampingi panitera pengganti Nur Lydia Stefani Hikmah. 3. Bahwa perkara nomor 103 tahun 2022 diregistrasi pada tanggal 17 Oktober 2022 dengan pemohon Siko Leonard Simanjuntak. Adapun permohonannya terkait dengan pasal 10 ayat 1 huruf A Undang-Undang MK perihal kewenangan MK menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar tahun 1945, khususnya meminta constitutional complaint pasal 57 ayat 1 angka 1 dan 2 Undang-Undang MK perihal posisi pertimbangan hukum mengikat atau tidak, dan pasal 87 huruf B Undang-Undang MK terkait dengan peralihan hakim yang sekarang menjabat undang-undang yang diundangkan dianggap memenuhi persyaratan usia yang ditentukan dalam undang-undang tersebut. 4. Bahwa sidang pemeriksaan pendahuluan secara daring tanggal 7 November 2022 selanjutnya pada tanggal 15 November 2022 dilaksanakan pemeriksaan perbaikan. 5.
bahwa pada tanggal 16 November 2022 terjadwal RPH yang salah satunya adalah membahas perkara 103 tahun 2022 dengan agenda laporan panel. Namun karena pada hari itu Ketua panel dan Ketua MK tidak hadir dalam RPH, maka agenda laporan panel perkara 103 tahun 2022 ditunda keesokan harinya, yaitu tanggal 17 November 2022. 6. Bahwa tanggal 17 November 2022 dilaksanakan RPH, di mana Hakim Manahan MP Sitompul menyatakan akan menyampaikan pendapat berbeda dissenting opinion terhadap perkara tersebut. Sedangkan Ketua Panel Hakim Arif Hidayat sedang tugas dinas luar sehingga berpendapat ikut suara mayoritas. Oleh karena anggota panel bersisa 1 orang, maka pada saat itu Hakim Saldi Isra menawarkan diri untuk membantu sebagai drafter putusan. Sehingga drafter putusan nomor 103 tahun 2022 yaitu pemberi keterangan atau kesaksian dan Hakim Saldi Isra, dan sudah tersusun matrik terkait dengan masing-masing pendapat para hakim. 7. Tanggal 21 November 2022 terjadwal RPH finalisasi putusan nomor 103 tahun 2022, dan pada tanggal 23 November 2022 sebelum pengucapan putusan dilaksanakan RPH dadaan, sehingga menunda sidang pembacaan putusan yang semula terjadwal pukul 13.30 WIB berubah menjadi pukul 14.30 WIB. Dalam RPH tersebut membahas penghalusan redaksional putusan, di mana Hakim Arif Hidayat menyampaikan usul penghalusan kepada drafter untuk halaman 50 saja. Bahwa pemberi keterangan kesaksian baru mengetahui adanya perubahan frasa dalam putusan 103 tahun 2022 pada hari pemberitaan di Koran Kompas tanggal 27 Januari 2023 yang pada saat itu sedang berada di Padang, Sumatera Barat. 9. Bahwa tanggal 30 Januari 2023 dilaksanakan RPH yang berakhir dengan usulan dibentuknya Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. 10. Bahwa oleh karena perubahan frasa ini terdapat dalam putusan MK, di mana putusan MK tersebut berlaku setelah diucapkan, maka kedua frasa tersebut baik menggunakan frasa dengan demikian maupun ke depan, maka keduanya tetap berlaku setelah pengucapan putusan. Walaupun kita katakan dengan demikian, tetapi setelah diucapkan putusan itu berlakunya. Kedua frasa tersebut memang dari segi maknanya berbeda. Akan tetapi implikasinya karena ini berlakunya mengikat sejak putusan itu diucapkan,
garis miring dibacakan. 11. Bahwa terhadap pasal 23 Undang-Undang MK dikaitkan dengan pemberhentian Hakim Aswanto, maka pemberi keterangan atau kesaksian tetap berpendapat mengikuti putusan karena sudah sepakat dengan suara mayoritas dalam putusan. Putusan nomor 103 tahun 2022 merupakan penegasan putusan nomor 96 tahun 2020. 12. Bahwa pemberi keterangan atau kesaksian mengetahui akan adanya pergantian hakim dari unsur DPR pada saat berlangsungnya pembacaan putusan di MK, di mana disebutkan terkait hakim yang akan digantikan oleh DPR adalah Aswanto. Selanjutnya, setelah selesai pengucapan putusan, semua hakim berkumpul di ruang tunggu sidang pleno lantai 2 untuk membahas pergantian hakim tersebut. Bahwa pemberi keterangan kesaksian Hakim Konstitusi Suhartoyo telah memberikan keterangan atau kesaksian pada tanggal 27 Februari 2023 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut. 1. Bahwa pemberi keterangan atau kesaksian merupakan hakim konstitusi di Mahkamah Konstitusi. 2. Bahwa perkara nomor 103 tahun 2022 diregistrasi pada tahun 2022 dengan ketua panel Hakim Arif Hidayat, anggota panel Hakim Wahiduddin Adam, dan Hakim Manahan MP Sitompul. 3. Bahwa pada tanggal 16 November 2022 dilaksanakan RPH dengan agenda salah satunya menyampaikan laporan panel terhadap perkara tersebut. Namun karena dalam RPH tersebut tidak dihadiri oleh ketua panel perkara nomor 103 tahun 2022 dan ketua MK, sehingga agenda laporan panel diundur menjadi tanggal 17 November 2022. 4. Bahwa pada tanggal 17 November 2022 dilaksanakan RPH laporan panel perkara nomor 103 tahun 2022, di mana ketua panel Hakim Arif Hidayat tidak hadir dan salah satu anggota panel Hakim Manahan MP Sitompul berpendapat berbeda dengan mayoritas, maka yang ditunjuk sebagai drafter adalah Hakim Wahiduddin Adam. Selanjutnya, penyusunan putusan disepakati dibantu oleh Hakim Saldi Isra sebagai drafter juga. 5. Bahwa pada tanggal 21 November 2022 dilaksanakan RPH dengan agenda finalisasi perkara nomor 103 tahun 2022. Oleh karena pemberi keterangan atau kesaksian berpendapat berbeda dari mayoritas dissenting opinion, sehingga tidak mengikuti RPH tanggal tersebut. 6. Bahwa pada tanggal 23 November 2022
dilaksanakan RPH dadaan sebelum pengucapan putusan, di mana dalam RPH tersebut hanya menyempurnakan kalimatisasi saja atau penghalusan. 7. Bahwa setelah 7 hari sejak putusan diucapkan, Hakim Saldi Esra menginformasikan adanya perubahan frasa. Dengan demikian, dengan coretan tulisan pulpen menjadi frasa ke depan yang dilakukan oleh Hakim M. Guntur Hamzah. Pemberi keterangan atau kesaksian mengingatkan Hakim Saldi Esra untuk segera membawa masalah ini ke RPH karena pertama, merupakan persoalan sensitif terhadap tuduhan kepada hakim lain. Kedua, pemberi keterangan bukan saksi fakta yang menemukan permasalahan ini. Ketiga, Hakim Saldi Esra adalah drafter mayoritas terhadap perkara ini. 8. Bahwa pada saat sebagai hakim panel dalam sidang perkara nomor 17 tahun 2023 dengan pemohon perkara ini juga atas nama Siko, pemberi keterangan atau kesaksian telah menjelaskan dalam sidang tersebut bahwa perubahan frasa dalam pengucapan putusan bukan hanya sering terjadi di Mahkamah Konstitusi saja, sering juga terjadi di badan-badan hukum peradilan, di Mahkamah Agung, sepanjang dilakukan secara prosedural. 9. Bahwa pada tanggal 30 Januari 2023 dilaksanakan RPH, di mana para hakim sepakat untuk dilakukan investigasi dengan membentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Pada saat RPH, semua hakim menyampaikan pendapatnya. Misal, Hakim M. Guntur Hamzah menyampaikan, memang benar usulan perubahan tersebut darinya, namun sebagai hakim baru yang tidak tahu mekanismenya seperti apa, tidak hanya minta ke panitera supaya dimintakan persetujuan Hakim Arif Hidayat. 10. Bahwa dengan adanya perubahan frasa dengan demikian menjadi ke depan, maka secara otomatis pergantian Hakim Aswanto itu menjadi legal. Kalau digunakan frasa ke depan, setelah itu baru tidak boleh. Jadi apa yang dilakukan oleh Presiden dan DPR menjadi konstitusional apabila menggunakan frasa ke depan. Namun apabila menggunakan frasa dengan demikian, maka pergantian Hakim Aswanto tidak dibenarkan oleh konstitusi. Bahwa pemberi keterangan kesaksian Hakim Konstitusi Arif Hidayat telah memberikan keterangan kesaksian pada tanggal 1 Maret 2022 dan 8 Maret 2022 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut. Bahwa pemberi keterangan kesaksian Arif Hidayat merupakan Hakim Konstitusi di Mahkamah Konstitusi dan Ketua Panel Perkara 103 tahun 2022. Bahwa pemberi keterangan kesaksian menerangkan bahwa dirinya tidak ikut memutus perkara nomor 103 tahun 2022 karena sedang mendapat tugas atau dinas luar. Pemberi keterangan kesaksian kemudian menjelaskan tidak ingat apakah ada permintaan dari salah seorang hakim untuk memajukan jadwal pengucapan putusan sebelum pengambilan sumpah M. Guntur Hamzah. Karena sejak awal dirinya tidak ikut memutus sehingga terserah saja kapan akan dijadwalkan.
bahwa pemberi keterangan kesaksian membenarkan dirinya memang meminta agar draft putusan lebih diperhalus pada RPH tanggal 23 November 2022, namun tidak ingat diperhalusnya di bagian mana dan mengingatkan agar tidak saling menyalahkan sehingga tidak ada konflik kelembagaan. Bahwa pemberi keterangan kesaksian tidak ingat mengenai adanya usulan perubahan frase dalam putusan setelah putusan dibacakan. Saat di RPH, pemberi keterangan kesaksian pernah menyampaikan, ini perkara mau diselesaikan untuk menjaga MK atau mau ada kepentingan apa? Menurut pemberi keterangan kesaksian, kalau mau menjaga Mahkamah Konstitusi sebenarnya hal ini bukan persoalan. Alasannya penggantian atau koreksi-koreksi dalam putusan sebelum pembacaan putusan itu sudah sering dilakukan untuk penyempurnaan putusan. Oleh karenanya perubahan tersebut merupakan kekeliruan maladministrasi saja. Karena perubahan yang diusulkan tersebut sebelum diucapkan Hakim Saldi Isra sebagai pembaca kedua. Perubahan terjadi masih dalam proses pembacaan pertama oleh Hakim Wahiduddin Adams. Bahwa pemberi keterangan kesaksian menjelaskan bahwa Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah mengusulkan perubahan ke panitera lalu disampaikan kepada dirinya yang kemudian direspon dengan kalimat, terserah saya tidak ikut memutus. Karena sedang tugas atau dinas luar sehingga tidak ikut pembahasan dalam RPH dan mengambil keputusan. Pemberi keterangan kesaksian tidak mengetahui mengapa panitera datang kepadanya pada saat itu. Seharusnya menurut pemberi keterangan kesaksian, panitera setelah bertemu dengan dirinya juga mengonsultasikan kepada hakim drafter dan hakim lainnya. Karena masih ada kesempatan Hakim Saldi Isra untuk membaca yang sudah diubah. Pemberi keterangan kesaksian menilai kesalahan sebetulnya merupakan maladministrasi karena panitera tidak bekerja secara proper. Bahwa pemberi keterangan kesaksian membenarkan Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah telah mengakui di RPH bahwa dirinya yang mencoret draft putusan. Pemberi keterangan kesaksian menjelaskan bahwa kedua frase dengan demikian dan ke depan sebetulnya mempunyai makna yang hampir sama karena putusan MK bersifat prospektif sehingga apa yang terjadi sebelumnya termasuk pencopotan Hakim Aswanto dan kemudian pelantikan M. Guntur Hamzah sudah selesai. Sehingga menurut pandangan pemberi keterangan kesaksian kalau diganti frase dengan demikian juga tidak begitu bermasalah. Bahwa pemberi keterangan kesaksian memohon agar ke-9 hakim ikut bertanggung jawab karena sudah ikut menandatangani putusan yang diupload meskipun dirinya tidak ikut memutus. Bahwa dijelaskan oleh pemberi keterangan kesaksian semua masalah yang terjadi di MK ini berawal dari perubahan Undang-Undang MK yang terakhir, yaitu perubahan usia pensiun hakim menjadi 70 tahun atau paling lama 15 tahun dan masa jabatan ketua dan wakil menjadi 5 tahun sehingga ada yang diuntungkan pada saat mengadili Undang-Undang MK nomor 7 2020 dalam putusan nomor 96 2020 pemberi keterangan kesaksian menyatakan dissenting opinion. Untuk mendukung keterangan kesaksian yang disampaikan, pemberi keterangan kesaksian Hakim Arif Hidayat menyerahkan alat bukti sebagai berikut, keseluruhannya dianggap dibacakan. Saya lanjutkan bahwa pemberi keterangan kesaksian Hakim Konstitusi Daniel Yusmik Pancastakivo telah memberikan keterangan kesaksian pada tanggal 2 Maret 2023 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut. 1. Bahwa pemberi keterangan kesaksian Daniel Yusmik Pancastakivo merupakan hakim konstitusi di Mahkamah Konstitusi. 2. Bahwa dalam putusan nomor 103 tahun 2022, 3 hakim dari Mahkamah Agung menyatakan dissenting opinion. 3. Bahwa selama pembahasan perkara nomor 103 tahun 2022 di RPH tidak ada kejadian khusus apapun karena semua berjalan seperti biasanya. 4. Bahwa pada tanggal 21 November 2022 Hakim Aswanto menyampaikan permohonan pamit karena SK dari Presiden sudah turun dan sudah terjadwal pelantikan tanggal 23 November 2022. 5. Bahwa benar sebelum jadwal pengucapan putusan dilaksanakan, RPA dadaan yang diusulkan oleh Hakim Arif Hidayat terkait perubahan redaksi untuk penghalusan kalimat saja. 6. Bahwa pemberi keterangan kesaksian mengetahui adanya perubahan frasa
frasa karena adanya pemberitaan Kompas tanggal 27 Januari 2023 dari Hakim Arief Hidayat bahwa untuk mendukung keterangan dan kesaksian yang disampaikan pemberi keterangan atau kesaksian, Hakim Konstitusi Daniel Yusmik Pantastakifok juga menyerahkan alat-alat bukti yang dianggap dibacakan. Saya lanjutkan bahwa pemberi keterangan kesaksian Hakim M. Guntur Hamzah telah memberikan keterangan atau kesaksian pada tanggal 2 Maret 2023, 6 Maret 2023, dan 7 Maret 2023 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut. Bahwa pemberi keterangan atau kesaksian M. Guntur Hamzah merupakan Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi. Bahwa pemberi keterangan kesaksian mengakui dirinya yang mengusulkan perubahan frasa dengan demikian menjadi ke depan. Pembacaan putusan tersebut merupakan hari pertama dirinya sebagai Hakim Konstitusi pada tanggal 23 November 2022. Sebelum pembacaan putusan tersebut dan setelah pelantikan sebagai Hakim Konstitusi, pemberi keterangan atau kesaksian menghadiri rapat permusyawaratan hakim perkara dan mengikuti pembicaraan para hakim konstitusi lainnya. Bahwa pemberi keterangan atau kesaksian menyarankan agar Majelis Kehormatan melihat rekaman RPH pada 23 November 2022, di mana dirinya mendapat gambaran bahwa para hakim menerima kehadirannya yang pada intinya menyatakan bahwa kejadian penggantian Hakim Konstitusi ini tidak terulang lagi dan ke depan tidak terjadi lagi. Saat itu dirinya tidak membaca detail draft putusan karena ada 5 putusan, di mana sebagai hakim baru tidak ingin gegabah seakan-akan mengetahui semuanya. 4. Pemberi keterangan atau kesaksian menyimpulkan kejadian penggantian Hakim Konstitusi tidak terjadi lagi. Saat sidang pembacaan putusan dengan menggunakan toga, dirinya telah menjalankan kekuasaan kehakiman yang dijamin dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, di mana ketika hakim menjalankan tugas kekuasaan kehakimannya, dirinya menjalankan kekuasaan kehakiman yang merdeka, yang kemudian disebut pula bahwa kekuasaan kehakiman adalah hakim dalam menjalankan tugas dan fungsinya wajib menjaga kemandirian peradilan. Di hari sidang pembacaan putusan tersebut, dirinya sudah diambil sumpah sebagai Hakim Konstitusi. 5. Bahwa saat diberikan 5 draft putusan, pemberi keterangan atau kesaksian membaca draft tersebut sebagai bagian dari tugas seorang hakim. Oleh karena dirinya menangkap gambaran pada waktu RPH 23 November 2022 agar kejadian penggantian hakim tidak terulang lagi, maka menurut professional adjustment-nya, bagusnya frasa dengan demikian diubah menjadi ke depan. Bahwa pemberi keterangan atau kesaksian menjelaskan sambil meminta diperlihatkan video rekaman proses persidangan pembacaan putusan pada 23 November 2022 pukul 15.20 WIB terkait dengan interaksi dirinya dengan panitera. Dari video rekaman tersebut terlihat bahwa pemberi keterangan atau kesaksian memaknai bahwa tidak harus minta izin kepada seluruh hakim. Sebelumnya pada tanggal 23 atau 24 November 2023, panitera datang ke ruangan pemberi keterangan atau kesaksian dan menyampaikan usulan Prof itu sudah disetujui. Dirinya tidak menanyakan lebih lanjut dan hanya merespon, "Baik, terima kasih." Karena hari itu masih banyak tugas kesekjenan yang belum diselesaikan. Oleh karena itu, jika ada salah satu hakim saja yang menyetujui, berarti apa yang diusulkan bukan suatu pelanggaran. 14. Bahwa pemberi keterangan atau kesaksian menjelaskan ada 5 dokumen yang dipublikasikan, yaitu dokumen yang dibaca oleh Hakim Saldi Isra, dokumen yang di-screen, dokumen risalah, dokumen berita MK, dan dokumen salinan putusan yang diupload oleh panitera. Dari kelima dokumen tersebut, 2 menuliskan dengan demikian dan 3 menuliskan ke depan. Sebagai alat kontrol bisa melakukan pengecekan terhadap salinan putusan yang telah ditandatangani secara basah oleh 9 Hakim Konstitusi dan panitera. Karena dokumen tersebut akan diserahkan ke Arsip Negara Republik Indonesia atau ANRI. Menurut pemberi keterangan atau kesaksian, dengan ditandatanganinya dokumen putusan oleh 9 hakim, sebenarnya masalah tersebut sudah selesai dan sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang MK dan Undang-Undang KIP. Untuk selanjutnya, selain itu, pemberi keterangan atau kesaksian M. Guntur Hamzah juga menyampaikan keterangan secara tertulis yang seutuhnya sebagai berikut dianggap telah dibacakan. Saya minta langsung untuk dibacakan ke halaman 93. Baik, terima kasih.
bahwa pemberi keterangan kesaksian Hakim Saldi Isra telah memberikan keterangan kesaksian pada tanggal 6 Maret 2023 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut. Bahwa pemberi keterangan kesaksian merupakan Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi dan Hakim Drafter untuk putusan perkara nomor 103/2022. Bahwa pemberi keterangan kesaksian mengawali keterangannya dengan menyampaikan permohonan maaf karena ada penundaan kehadirannya dikarenakan alasan adanya kegiatan di Pusdik MK. Kemudian pemberi keterangan kesaksian menjelaskan mengenai kronologi sebagai drafter putusan nomor 103/2022 yang sebenarnya dirinya bukan panel hakim untuk perkara tersebut. Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2022 ketika rehat pembacaan putusan, pemberi keterangan kesaksian mendapat informasi penggantian Hakim Konstitusi Aswanto. Saat itu dikirimkan juga tautan atau link video yang berisi gambar penunjukan atau pengangkatan Hakim Konstitusi di DPR. Memberi keterangan kesaksian menanyakan siapa Hakim Konstitusi yang mau diganti dan siapa yang mau diangkat. Lalu dijawab yaitu M. Guntur Hamzah yang menggantikan Hakim Aswanto. Tidak lama setelahnya Hakim Aswanto datang ke ruangan pemberi keterangan kesaksian dan menceritakan peristiwa yang sama. Bahwa pemberi keterangan kesaksian juga menjelaskan bahwa pada saat hendak melanjutkan sesi kedua pembacaan putusan di siang hari mengenai peristiwa penggantian Hakim Konstitusi, dirinya mengingatkan status penggantian tersebut bisa berpengaruh pada suasana kebatinan pengucapan putusan. Namun Ketua MK menyampaikan tidak mengetahui peristiwa tersebut dan melanjutkan pembacaan putusan. Selanjutnya setelah selesai pengucapan putusan dan menandatangani putusan, pemberi keterangan kesaksian mengajak seluruh hakim untuk mendiskusikan bersama terlebih dahulu peristiwa tersebut di ruang tunggu hakim, karena persoalan ini bukan hanya persoalan Hakim Aswanto semata, tetapi persoalan institusi yang berhubungan dengan kemandirian kekuasaan kehakiman. Pemberi keterangan kesaksian juga meminta agar MK memutuskan dan menyatakan sikap terhadap tindakan yang dilakukan oleh DPR. Namun pembahasan tersebut tidak terwujud karena yang hanya bersisa 3 hakim konstitusi di ruangan tersebut, yaitu Hakim Eni Nurbaningsih, Hakim Wahidudin Adams, dan pemberi keterangan atau kesaksian. Sementara yang lain sudah kembali ke ruangannya masing-masing menjelang maghrib. Bahwa pemberi keterangan kesaksian kemudian mengusulkan berkali-kali agar ada sikap resmi mahkamah. Alasannya karena MK akan menggelar World Conference di Bali yang akan dihadiri lebih dari 100 negara oleh hakim, ketua pengadilan, dan ketua-ketua MK atau institusi sederajat yang salah satunya pembahasannya mengenai independensi kekuasaan kehakiman. Bahwa pemberi keterangan kesaksian menyampaikan ada permohonan masuk yang diajukan oleh Ziko terkait pasal 87B yang mempersoalkan independensi kekuasaan kehakiman dan beberapa pasal lainnya termasuk ingin mendorong constitutional complaint. Saat itu pemberi keterangan kesaksian menyampaikan kepada hakim lainnya bahwa permohonan tersebut menjadi kesempatan untuk membuat putusan yang baik sekaligus menyatakan sikap MK yang selama ini tidak merespon persoalan tersebut. Dalam menyusun draft putusan tersebut, Hakim Drafter dibantu juga oleh Hakim Eni Nurbaningsih. Menurut pemberi keterangan kesaksian, beberapa hakim sudah setuju dengan usulan tersebut. Namun ketika mau membahas perkara tersebut, RPH minta ditunda karena Ketua MK sedang mengikuti G20 di Bali. Pemberi keterangan kesaksian sempat mempertanyakan mengapa RPH harus ditunda karena quorum sudah cukup untuk pengambilan keputusan yang mensyaratkan minimal 7 orang hakim dan masih ada wakil ketua yaitu Hakim Aswanto. Pemberi keterangan kesaksian mengusulkan juga agar pembacaan putusan diadakan pada hari Senin 21 November 2022 sebelum pelantikan. Bahwa menurut pemberi keterangan kesaksian, Hakim Arief Hidayat selaku Ketua Panel tidak ikut memutus karena ada tugas dinas luar, tetapi mengingatkan agar tetap menjaga hubungan antar lembaga dan jangan memojokkan institusi lain. Sementara itu, Hakim Wahidudin Adam menyetujui draft putusan yang dibuat oleh pemberi keterangan kesaksian. Menurut pemberi keterangan kesaksian, draft putusan yang disusun tersebut sudah selesai pada hari Rabu atau Kamis menjelang seminggu sebelum pengambilan sumpah, sehingga dinilai masih cukup waktu untuk memanggil para pihak apalagi dalam kondisi darurat independensi kekuasaan kehakiman. Bahwa pemberi keterangan kesaksian mendapatkan informasi dari sekretarisnya akan ada RPH sebelum pengucapan putusan 103/2022. Ketua MK mengatakan bahwa karena pelantikan sudah terjadi maka perlu ada penyesuaian terhadap draft putusan yang akan diucapkan atau dibacakan serta penghalusan untuk halaman 50 dan halaman 51, namun tidak ingat persis isi penghalusan tersebut. Bahwa pemberi keterangan kesaksian menjelaskan putusan 103/2022 dibacakan oleh 2 orang hakim. Hakim Wahidudin Adam membacakan duduk perkara sampai legal standing, kemudian dalil pertama terkait perluasan kewenangan berupa constitutional complaint, kemudian pembacaan putusan dilanjutkan oleh pemberi keterangan kesaksian hingga menjelang konklusi. Sepanjang membaca putusan tersebut, pemberi keterangan kesaksian menyampaikan tidak mengetahui ada usulan apa-apa.
Menurut pemberi keterangan kesaksian, apabila ada usulan perbaikan, hal tersebut ditanyakan terlebih dahulu kepada sekurang-kurangnya hakim drafter dan baru diserahkan ke petugas di belakang untuk memperbaikinya. Kecuali untuk koreksi yang bersifat typo, misalnya di depan dengan D-nya tidak dipisah. Biasanya diperintah untuk diubah langsung. Tetapi jika menyangkut hal yang sangat substantif, mekanismenya berbeda, harus mendapatkan persetujuan dari seluruh hakim konstitusi. Bahwa pada malam hari setelah selesai membacakan putusan, pemberi keterangan kesaksian mendapat informasi dari kiriman link berita online bahwa MK dianggap membenarkan tindakan dari DPR. Sebagai orang yang menyusun draft putusan, dirinya merasa putusan MK tidak seperti itu. Pada keesokan harinya, pemberi keterangan kesaksian membaca koran Kompas pada tanggal 24 November 2022 dengan detail dan membaca frase ke depan. Untuk meyakinkan dirinya, pemberi keterangan kesaksian menonton ulang sidang MK di YouTube lalu mencocokkannya dengan putusan. Pada saat itu ditemukan ada perbedaan antara apa yang diucapkan oleh pemberi keterangan kesaksian, namun di putusan menjadi ke depan. Bahwa atas adanya perbedaan tersebut, pemberi keterangan kesaksian menyampaikan ke Hakim Eni Nurbaningsi dan menyarankan agar dibahas di RPH karena merupakan hal yang serius. Hakim Eni Nurbaningsi setuju, tetapi sempat menyarankan agar menunda sebentar karena situasi psikologis kebatinan para hakim yang masih tidak nyaman pasca pemberhentian Hakim Aswanto. Akhirnya pemberi keterangan kesaksian memanggil Panitra Muhyiddin dan Panitra pengganti Nur Lydia untuk mempertanyakan mengapa putusan nomor 103/2022 berubah. Panitra pengganti ternyata baru saja menemui Hakim Eni Nurbaningsi yang mempertanyakan soal itu juga. Saat itu PP Nur Lydia menjawab bahwa dirinya diberitahu Panitra untuk mengubah frase dalam putusan. Bahwa pemberi keterangan kesaksian meminta agar Panitra dipanggil dan kemudian menanyakan kepada Panitra siapa yang mengusulkan perubahan tersebut. Menurut pemberi keterangan kesaksian, pengubahan tersebut bersifat substantif dan harus sepengetahuan drafter dan sebagai drafter tidak mengetahui. Bahwa menurut pemberi keterangan kesaksian, Panitra lalu menjawab pengubahan tersebut atas usul Hakim M. Guntur Hamzah untuk disampaikan ke Hakim Arief Hidayat. Hal ini dibuktikan oleh Panitra dengan memperlihatkan dokumen putusannya. Saat itu Panitra meminta saran kepada pemberi keterangan kesaksian apa yang harus dilakukan. Pemberi keterangan kesaksian menyerahkan sepenuhnya kepada Panitra agar diselesaikan karena pengucapan putusan sudah selesai sehingga menjadi ranah Panitra untuk menyelesaikannya. Bahwa pemberi keterangan kesaksian kemudian menyampaikan hal itu kepada Hakim Suhartoyo dan diminta untuk menyampaikan kepada RPH. Namun setiap mengusulkan ada RPH non perkara belum disetujui. Akhirnya pemberi keterangan kesaksian juga menanyakan kepada Panitra apakah sudah ada penyelesaian atau sudah pernah dimintakan RPH kepada Ketua MK. Lalu dijawab oleh Panitra bahwa sudah ada niat menyampaikan tetapi belum terlaksana. Bahwa di keterangan kesaksian menjelaskan apabila frase diganti menjadi ke depan, maka argumentasi pertimbangan hukum sebelumnya menjadi tidak relevan lagi. Selain itu, pemberi keterangan kesaksian menyatakan dengan digunakannya frase dengan demikian, hal tersebut setidaknya menunjukkan sikap MK sudah benar sesuai dengan undang-undang. Sedangkan terkait dengan soal implementasi putusan dapat didiskusikan dengan cara yang berbeda, tetapi setidak-tidaknya MK telah menyatakan sikapnya. Terlebih dalam RPH finalisasi lanjutan tanggal 23 November 2022, frase tersebut bukan merupakan materi yang dibahas. Bahwa pemberi keterangan kesaksian berharap MK akan merekomendasikan pentingnya SOP mekanisme perubahan putusan sebelum pengucapan putusan berakhir. Saya lanjutkan. Bahwa Majelis Kehormatan telah memeriksa, membaca, melihat dan atau mempelajari bukti-bukti yang telah disampaikan oleh pihak pemberi keterangan, klarifikasi kesaksian dalam rapat dan sidang pemeriksaan pendahuluan, serta bukti-bukti yang telah disampaikan oleh pihak terduga dalam sidang pemeriksaan lanjutan. Bahwa setelah Majelis Kehormatan mendengarkan keterangan, klarifikasi dan kesaksian dari pihak-pihak terkait yang relevan dengan adanya temuan dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi mengenai adanya perubahan frasa dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 103/PUU 20 Romawi 2022 bertanggal 23 November 2022 sejak 9 Februari tanggal 20 sampai dengan 22 Februari 2023 dan telah menyelenggarakan sidang pemeriksaan pendahuluan terhadap dugaan temuan tersebut yang berlangsung sejak 27 Februari sampai dengan 8 Maret 2023. Selanjutnya Majelis Kehormatan melaksanakan rapat Majelis Kehormatan pada hari Rabu 8 Maret 2023 pukul 15 dan menemukan hasil adanya dugaan perubahan frasa dengan demikian menjadi ke depan dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 103/PUU 20
Romawi 2022, mohon diberikan garis datar pada PUU 20 Romawi itu, bertanggal 23 November 2022 dengan hakim terduga sebagai berikut. Identitas hakim terduga, nama M. Guntur Hamzah, tempat tanggal lahir Makassar 8 Januari 1965, jabatan Hakim Konstitusi, alamat Mahkamah Konstitusi. Ini tentang kita. Akuo kepada 8 hakim tersebut dengan memberikan pesan agar pertimbangan hukum dalam putusan Akuo saling menghormati masing-masing lembaga pengusul hakim konstitusi. Dalam pembahasan atas perkara 103 PUU 20 Romawi 2022, mayoritas hakim yaitu Hakim Aswanto, Hakim Wahiduddin Adams, Hakim Saldi Isra, Hakim Eni Nurbaningsih, dan Hakim Daniel Yusmik Pancastaki Foek memberikan kedudukan hukum pemohon dan menolak permohonan Akuo dengan menegaskan kembali putusan Mahkamah Konstitusi nomor 96 PUU 18 Romawi 2020 bertanggal 20 Juni 2022. Sementara itu terdapat pendapat berbeda dari Hakim Anwar Usman, Hakim Manahan MP Sitompul, dan Hakim Suhartoyo sepanjang berkenaan dengan kedudukan hukum atau legal standing pemohon dalam pengujian norma pasal 87 huruf B Undang-Undang MK. Sedangkan Hakim Suhartoyo selain menyatakan pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian norma Akuo, juga berpendapat agar mempertimbangkan kedudukan hukum pemohon tersebut bersama-sama dengan pokok permohonan. Bahwa terhadap perkara 103 PUU 20 Romawi 2022 semula dijadwalkan untuk diucapkan pada hari Rabu 23 November 2022 pukul 13.30 WIB. Setelah seluruh hakim konstitusi kembali dari kegiatan pengambilan sumpah atau pelantikan Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah di Istana Negara pada pukul 9.00 WIB, dan setelah dilakukan 2 sidang panel dan 1 sidang pleno, namun diundur karena dilakukan RPH yang bersifat mendadak dan singkat yang dihadiri oleh 9 Hakim Konstitusi termasuk M. Guntur Hamzah yang baru dilantik dan tidak lagi dihadiri oleh Hakim Aswanto. Agenda yang disampaikan dalam RPH tersebut adalah memperkenalkan hakim yang baru dilantik dan melihat kembali draft putusan 103 PUU 20 Romawi 2022 yang akan diucapkan untuk dilakukan penghalusan dengan mengganti kata menegaskan. Misalnya pada halaman 50 dan 51 putusan Akuo, dalam RPH tidak terdapat pembahasan draft yang bersifat substansial. Hakim Suhartoyo sempat mengingatkan, jika ada pendapat yang berbeda terhadap putusan yang akan diucapkan tersebut, dituangkan saja dalam dissenting opinion, serta menyampaikan pendapatnya tanpa mengubah substansi draft putusan karena yang bersangkutan telah berpendirian untuk menyampaikan dissenting opinion. Namun mengingatkan kepada MK agar ke depan peristiwa pemberhentian Hakim Aswanto di luar ketentuan pasal 23 MK tidak dibenarkan karena ketentuan pasal 23 Undang-Undang MK telah berlaku mengikat. Bahwa Harian Kompas pada 27 Januari 2023 halaman 3 memberitakan dengan judul substansi putusan MK diduga diubah dan menyatakan lebih lanjut substansi putusan uji materi Undang-Undang 7 2020 tentang MK diduga diubah. Putusan yang dibacakan ataupun di salinan putusan dan risalahnya berbeda. MK didesak mengusut dan menindak. Menurut Ziko Leonard Jagardo Simanjuntak, sumber berita tersebut diakui diperoleh darinya yang mengajukan permohonan untuk menguji kembali Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 karena menemukan adanya perbedaan antara putusan Nomor 103 PUU 20 Romawi 2022 yang diucapkan atau dibacakan Hakim Saldi Isra pada tanggal 23 November 2022 dengan salinan putusan dan risalahnya. Perbedaan tersebut terdapat pada frasa dengan demikian halaman 51 yang diubah menjadi frasa ke depan, sehingga maknanya jadi berbeda secara signifikan. Berkenaan dengan adanya permohonan pengujian Undang-Undang MK yang diunggah dalam laman MK, wartawan Kompas mempertanyakan kepada pemohon ihwal apalagi yang akan diujikan. Yang selanjutnya dijelaskan oleh Ziko Leonard Jagardo Simanjuntak mengenai adanya perbedaan frasa dimaksud. Atas informasi tersebut, Kompas selanjutnya memberitakan perubahan frasa dimaksud dan kemudian diikuti oleh pemberitaan dalam berbagai media cetak maupun online. Bahwa untuk merespons pemberitaan dugaan perubahan putusan nomor 103 garis miring PUU 20 Romawi 2022 di atas, pada hari Senin 30 Januari 2023 pukul 14.00 WIB,
diadakan rapat permusyawaratan hakim atau RPH dengan agenda khusus membahas ihwal terjadinya perubahan frasa. Dalam RPH dimaksud, masing-masing hakim konstitusi memberikan pendapat atau pernyataan di mana Hakim M. Guntur Hamzah menyampaikan pernyataannya yang mengakui bahwa yang bersangkutanlah yang mengusulkan perubahan atas frasa dengan demikian pada halaman 51 yang diubah menjadi ke depan dengan cara menandai lewat coretan. Hal itu dibuktikan dengan rekaman CCTV yang memvisualkan bagaimana proses usulan perubahan tersebut disampaikan kepada panitera pada pukul 15.24 WIB. Usulan perubahan tersebut disampaikan pada saat pengucapan putusan aku sedang diucapkan atau dibacakan oleh Hakim Wahiduddin Adams sebelum sampai pada bagian pertimbangan hukum yang akan mulai diucapkan atau dibacakan oleh Hakim Saldi Isra pada pukul 15.28 WIB. Menurut hakim terduga, penyampaian usulan perubahan dimaksud masih berada dalam rentang waktu apakah disetujui atau tidak oleh hakim konstitusi lainnya. Karena masih terdapat jeda waktu, panitera tidak menyampaikan usulan perubahan tersebut langsung kepada hakim drafter, namun menyampaikan langsung kepada Hakim Arief Hidayat. Menurut keterangan hakim terduga, usulan tersebut diminta untuk disampaikan kepada hakim yang lain, termasuk Hakim Arief Hidayat. Sementara itu, menurut keterangan panitera, usulan perubahan tersebut dikatakan untuk disampaikan kepada Hakim Arief Hidayat tanpa menyebut hakim lainnya. Padahal menurut pengetahuan panitera, Hakim Arief Hidayat bukan sebagai hakim yang ikut memutus perkara 103 PUU, mohon ditambah garis datar lagi, 20 Romawi 2022. Menurut panitera, Hakim Arief Hidayat menyatakan, oke, silakan, tidak masalah. Sementara itu menurut Hakim Arief Hidayat, dirinya menyatakan, terserah, saya kan tidak ikut memutus. Bahwa setelah mendengar pernyataan dari Hakim Arief Hidayat, yang oleh panitera dipahami sebagai persetujuan, dokumen tersebut diperlihatkan kepada panitera pengganti Nurlidia Stefani Hikmah untuk dilakukan perubahan dalam naskah putusan. Selanjutnya, panitera menyerahkan kembali dokumen yang diberikan tanda coretan usulan perubahan tersebut kepada Hakim M. Guntur Hamzah tanpa memberitahukan kepada Hakim Saldi Isra selaku hakim drafter yang juga akan membacakan bagian pertimbangan hukum putusan dimaksud yang memuat frasa yang diusulkan untuk diubah. Bahwa atas arahan panitera pengganti meneruskan usulan perubahan tersebut kepada Muhammad Ramlan Aminuddin yang saat itu bertugas sebagai petugas persidangan, yaitu korektor yang menerima hasil atau menginput koreksi dari hakim, panitera, dan atau panitera pengganti pada saat berlangsungnya sidang pengucapan putusan. Bahwa selanjutnya Muhammad Ramlan Aminuddin melakukan pengubahan frasa dimaksud dalam file putusan akhir. File yang telah diubah ini kemudian digunakan oleh perisalah untuk menyusun risalah sidang pengucapan putusan dan juga digunakan sebagai file putusan yang diunggah di laman Mahkamah Konstitusi. Bahwa dalam penyusunan risalah sidang pengucapan putusan, perisalah tidak mengetiknya berdasarkan apa yang diucapkan langsung oleh Hakim Konstitusi di ruang persidangan, melainkan dengan cara menyalin langsung dari file putusan yang telah diubah atau dikoreksi. Hal ini berbeda dengan praktik penyusunan risalah sidang selain sidang pengucapan putusan, di mana perisalah menyusun risalah sidang berdasarkan audio rekaman sidang secara langsung sebagaimana yang didengarnya.